Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang bagi semua yang berada di gereja ini dan di rumah dan yang akan mengikuti kebaktian live stream ini. Shalom, geliefde broeders en zusters in Jezus Christus. Goedemorgen en welkom allen die zowel hier in de kerk als thuis zijn en deze livestreamdienst volgen. Mari kami mulai. Laten we beginnen. Pertolongan kami itulah dengan nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi, yang peliharakan setianya selama-lamanya, dan yang tidak tinggalkan perbuatan tangannya di dalam kami. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk in ons. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heer en van de Heilige Geest. Kasih karunia adalah bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nats pembukaan terbaca di dalam Yakobus 2 ayat 26 yang berbunyi, sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo ook geloof zonder daden dood. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, kami akan mendengar pembacaan Alkitab selaku firman Tuhan yang terbaca di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 12 ayat 1 sampai 3. Romeinen 12 de versen 1 tot en met 3. Tapi sebelumnya mari kami berdoa. Laat ons bidden. Tuhan, kami sangat berterima kasih kepada Tuhan karena saat ini kami akan dilayani oleh Tuhan melalui pemberitaan firman. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami untuk bisa mengerti apa yang kami dengar, dan biarlah Roh Kudus Tuhan sajalah yang akan membuat kami kuat dalam percaya kepada Tuhan dan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami sedang ada dalam keadaan siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. We danken u zeer Heer, omdat wij nu door u worden bediend via verkondiging van het woord. Wij geloven dat de Heilige Geest ons zal helpen om te kunnen begrijpen wat we horen. Mogen alleen de Heilige Geest ons sterk maken in het geloof in de Heer en het woord van de Heer. Spreek tot ons, Heer. Wij staan klaar om naar uw woord te luisteren. Dank u wel, Heer Jezus. Amin. Saudara-saudara, Roma 12 ayat 1 sampai 3 bunyi begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof. Dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Begitu saudara-saudara bunyi firman Tuhan bagi kami semua, dan paling berbahagia apabila kami semua bersedia untuk mengisi kehidupan ini dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, tema khotbah di saat ini berbunyi, ibadah yang sejati, de ware eredienst. Saudara-saudara, dari kecil kami semua sudah diajak untuk beribadah, pergi beribadah, beribadah di rumah, beribadah di gereja, dan di tempat-tempat yang lain. Saudara-saudara, beribadah di gereja itu akan mempunyai arti besar. Dan sebaliknya apabila ibadah yang kita lakukan di gereja itu kalau tidak diteruskan, tidak dilaksanakan secara konkret dalam kehidupan kita, itu berarti bahwa ibadah yang kita laksanakan itu sia-sia adanya, tidak mempunyai arti bagi kehidupan kita, di mana saja kita berada dan dalam keadaan apa saja kita berada. Lieve broeders en zusters, onze eredienst, die speciale plaats in de kerk, betekent helemaal niets wanneer het niet en concreet plaatsvindt in ons gehele leven, waar en welke situatie dan ook. Karena itu, Paulus dalam pembacaan tadi berusaha memberikan advies seperti yang kita dengar nanti, Roma 12 ayat 1 sampai 3. Daarom gaf Paulus het advies in onze schriftlezing, Romeinen 12, de versen 1 tot en met 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een leven,
heilig en God welgevallig over in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. Saudara-saudara, Paulus mulai dengan kata saudara-saudara. Paulus mempunyai hubungan yang baik dengan jemaat. Dan kalau dia menyapa saudara-saudara, itu berarti ia menganggap anggota-anggota jemaat adalah saudara-saudaranya sendiri dalam Yesus Kristus. Ada satu hubungan intim dalam satu persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Saudara-saudara, Paulus sadar bahwa cuma atas kemurahan Allah, Paulus dirubah menjadi orang yang baik, orang yang sungguh-sungguh dapat mengerti siapa itu Yesus sebenarnya dalam seluruh keberadaan hidupnya selaku manusia. Kemurahan Allah bagi Paulus menjadi satu titik start, menjadi satu standar yang isinya adalah kepedulian Allah dengan Paulus. Dan ini Paulus sangat menghargai tinggi sikap dan tindakan kemurahan Allah. Dan Paulus tahu bukan saja kepada jemaat di Roma, tapi bagi semua orang percaya, mereka akan insaf bahwa mereka ada dan hidup bukan karena usaha mereka, tapi itu semata-mata adalah kemurahan Allah. Dan Paulus mau kasih nasihat kepada jemaat di Roma. Dapat dikatakan bahwa Rasul Paulus ini kaya dengan nasihat-nasihat dan berdasarkan pengalaman imannya selaku orang percaya. Je kunt wel stellen dat de apostel Paulus als gelovige op basis van zijn ervaringen in het geloof heel rijk is aan adviezen. Paulus senang, saudara-saudara, apa yang ada di dalam dia punya pikiran tentang Kristus, apa yang ada di dalam dia punya hati tentang Kristus, dia tidak mau simpan. Dia mau membagi kepada jemaat, mau membagi kepada semua orang percaya, supaya semua orang percaya tevreden dengan kemurahan hati Allah, supaya semua orang percaya tevreden dengan kasih Allah. Dan klimaks daripada kasih Allah, saudara-saudara, itu konkret nyata di dalam pengorbanan Kristus di salib. Kristus merelakan dirinya terpaku, berdarah, menderita sampai mati. Luar biasa, saudara-saudara. Begitu hebat Tuhan Yesus bersedia menerima apa yang direncanakan Bapanya. Isi hati Bapanya yang penuh dengan kemurahan dan kasih itu nyata di dalam Kristus. Karena itu saudara-saudara, mari kita lihat seterusnya. Yang Paulus mau, yang Paulus inginkan, yang Paulus senang, Paulus bilang, aku kasih nasihat supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan. Di kayu salib, Tuhan Yesus mengorbankan tubuhnya, dirinya, seluruh kehidupannya menjadi korban, tebusan, membayar segala hutang dosa kita, saudara-saudara. Seperti dikatakan, hutang dosa kita sudah dibayar lunas oleh Yesus pada waktu ia tersalib. Jadi pengorbanannya itu paling mahal, darahnya yang tertumpah itu mahal adanya. Karena itu pernah dikatakan dalam Alkitab, kamu berharga di mataku. Manusia berharga di mata Allah.
Oleh karena pengorbanan Kristus itu mahal harganya. Dan ini kita harus menyatakan respons kita terhadap pengorbanan yang demikian. Dan atas dasar pengorbanan itu, saudara-saudara, Paulus bilang, aku mau supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi Kristus korbankan seluruh kehidupannya. Kita diminta untuk mempersembahkan hidup. Mempersembahkan hidup artinya kasih hidup ini, kasih diri ini seutuhnya kepada Tuhan. Seluruh keberadaan kita, seluruh eksistensi kita di dalam diri kita, kita mau serahkan kepada Tuhan. Serahkan itu berarti bahwa kita ini bukan lagi milik kita, tapi milik Dia yang telah berkorban untuk kita. Dan kita tidak berhak untuk mengatur diri kita, karena kita bukan milik kita. Kita adalah milik Tuhan. Jadi Tuhan berhak untuk mengatur kita dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, saudara-saudara. Kasih diri sebagai satu persembahan kepada Tuhan, persembahan yang hidup. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup itu tidak berlangsung hanya satu kali. Persembahan hidup kita kasih, kita punya diri, seluruh eksistensi kepada Tuhan, itu terus menerus selama kita bernafas dan hidup. Karena hidup ini, saudara-saudara, adalah milik Tuhan, kita bisa membaca dalam seluruh perjalanan kita bahwa Ia yang adalah pemilik hidup tidak pernah tinggalkan kita. Dalam kelemahan kita, Ia memberi kekuatan spesial. Dalam situasi kemanusiaan kita, Ia dekat dengan kita dan Ia berbicara kepada kita melalui kuasa Roh-Nya. Dan kita belajar mengerti apa arti hidup, what betekent dit leven. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Yang kudus artinya spesial. Kita punya diri, kita persembahkan kepada Tuhan secara kudus. Kudus berarti tidak ada yang lain selain Allah. Tidak ada ilah yang lain. Kudus, suci, yang kita sembah haruslah satu saja Tuhan. Dialah yang kudus. Seperti Rasul Petrus katakan, hendaklah kamu kudus. Dalam kesaksian surat Petrus dikatakan, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus, kata Tuhan Yesus. Jadi orang percaya diminta untuk hidup menjaga kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, Alkitab bilang kita tidak akan memandang Allah. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Segala sesuatu yang kita kerjakan, saudara-saudara, melalui kata-kata, melalui sikap, melalui tindakan atau pekerjaan hari-hari, itu harus berkenan kepada Allah. Artinya itu harus dipertanyakan, apakah ini menyenangkan hati Allah? Apakah ini sesuai dengan kehendak Allah? Paulus berhati-hati sekali di dalam menjalani hidup setelah dia bertobat, setelah dia mengalami kemurahan Allah, setelah dia mengalami kasih Allah yang merubah kehidupannya. Dan atas dasar ini, nasihat ini, saudara-saudara, dia sadar bagaimanapun kita masih ada di dunia ini. Karena itu Paulus bilang, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. I moet zichzelf niet aanpassen aan deze wereld. Dunia ini menawarkan, saudara-saudara, berbagai keinginan. Keinginan mata, keinginan daging, keinginan manusiawi. Yang memang menyenangkan hati manusia.
keinginan mata, keinginan hati. Dunia menawarkan yang paling manis, yang paling menarik, yang paling hebat. Keinginan dunia ini berlawanan sekali dengan keinginan Allah. Karena itu Paulus selalu bilang, hati-hati, awas. Yang mengetuk pintu hati kita untuk hidup secara manusiawi dengan lebih menyukai atau lebih suka menikmati keinginan daging, keinginan duniawi, keinginan mata, itu iblis. Iblis paling pintar sekali untuk bisa merayu hati kita, pikiran kita, supaya kita memilih yang paling manis menurut dunia, yang paling bagus menurut dunia, sebab memuaskan hawa nafsu, memuaskan segala keinginan daging, itu yang iblis tawarkan. Tapi keputusan terakhir berada di tangan setiap pribadi. Persoonlijke beslissing. Saudara mau dengar rayuan iblis yang begitu manis, atau saudara mau mendengar suara Roh Tuhan? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara-saudara, sistem dunia ini jahat adanya, Alkitab bilang. Dan dia akan tetap jahat sebab iblis selalu bekerja untuk mencari orang-orang yang kalau bisa berbalik tinggalkan Allah. Orang-orang menyangkal kemurahan Allah. Orang-orang menyangkal kasih Allah. Dan banyak orang percaya telah tenggelam di dalam rayuan iblis ini, saudara-saudara. Paulus bilang, jangan, berubahlah oleh pembaharuan dirimu. Artinya, kita punya budi, kita punya cara berpikir, itu harus dirubah. Cara berpikir kita janganlah seperti manusia duniawi, tapi cara berpikir kita haruslah cara manusia sorgawi. Artinya bukan kehendak manusia yang aku pertahankan, kehendakku selaku manusia, tapi aku mau pertahankan kehendak Kristus, kehendak Allah yang telah menunjukkan kemurahan hatinya, menebus aku selaku manusia berdosa. Berubahlah. Saudara-saudara, orang bilang kita orang punya muka, sing bisa berubah. Yang putih-putih saja, hitam-hitam saja, yang hidung pelat saja, yang tinggi-tinggi saja. Tapi yang bisa berubah adalah budi kita, hidup kita, batin kita, pikiran kita, itu bisa berubah. Dan bagaimana itu bisa berubah? Tadi sudah dibilang, persembahkanlah seluruh hidupmu kepadanya, dialah pemilikmu. Sebagai pemilik dia berhak untuk merubah. Kalau kita mau, ia berhak merubah kita dari kurang baik menjadi baik. Itu dari diri sendiri, dari hati sendiri. Hati harus bersih, terbuka untuk dirubah oleh pemilik hidup ini. Pemilik hidup yaitu Tuhan tidak memaksa kita untuk merubah hidup. Itu bergantung dari kita sendiri. Jadi selama kita ada dan hidup, saudara-saudara, kita diberikan kans merubah hidup kesing, mau tukar hidup kesing. Kita lihat di mana-mana ada orang meninggal heart stillstand of coronavirus. Tidak ada kans lagi untuk merubah hidup. Dan sepanjang hidup ini ada saat-saat Tuhan mengetuk pintu hati kita melalui berbagai-bagai realitas yang kita sendiri harus belajar daripadanya untuk mengambil keputusan. Ini adalah kans, waktu, kesempatan untuk merubah hidup. Karena apa yang terjadi dengan diriku, keluargaku, itu tidak terjadi di luar rencana Allah. Semua ada rencana Allah. Supaya kita berubah dan tidak menjadi sama dengan dunia ini. Sebab dikatakan dunia ini akan berlalu. Tapi pertanggungan jawab kita itu pasti di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab juga katakan, jikalau kamu memperoleh seluruh dunia ini, kita bekerja dan berjuang hanya untuk makan, minum, pakai,
Jikalau kamu memperoleh semua dunia ini, tapi kamu kehilangan nyawa, apa gunanya? Harta benda boleh ditampung setinggi langit, rumah full dengan barang-barang berharga, emas, perak boleh. Tapi apakah gunanya kita selamat bukan karena harta kita banyak? Kalau kita sakit, harta tidak memberi pertolongan kepada kita. Kalau kita mati, harta tidak dibawa. Terus apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia ini kalau kamu tidak perhatikan, tidak persembahkan hidupmu yang sudah ditebus dengan darah Kristus kepada Dia yang adalah pemilik hidup? Suatu hal yang tidak gampang, saudara-saudara. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Robah kamu punya gedachten. Robah kamu punya gevoelens. Robah kamu punya hidup of leven. Kalau kita sudah belajar untuk merubah karena dirubah oleh Tuhan sendiri selaku pemilik kita, pemilik tubuh kita, pemilik ruang kehidupan kita, otomatis kita akan mampu membedakan mana yang baik, manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Saudara-saudara, kalau kita mampu untuk bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, itu berarti kita sudah berada di taraf kedewasaan. Dewasa dalam iman, dewasa secara rohani, mampu membedakan. Kita bukan anak kecil yang tidak tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Syukur bahwa pemilik kehidupan kita yaitu Yesus, Ia selalu menaruh andah kepada kita dan selalu berencana untuk kita berada pada klimaks hidup ini, mampu membedakan mana yang baik, yang menurut kehendak Allah dan mana yang tidak. Karena itu saudara-saudara, kalau semua orang sudah berada di taraf itu, terakhir Paulus bilang, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Saudara-saudara, jangan kamu berpikir lebih tinggi daripada apa yang kamu pikirkan. Kadang-kadang orang mempunyai rencana yang tinggi-tinggi. Orang mempunyai kerinduan untuk mendapat hal-hal yang luar biasa. Pikirnya ia akan puas, padahal tidak puas. Segala sesuatu yang kita ada di dunia ini, saudara-saudara, yang kita dapat, tidak mungkin akan memberikan kepuasan. Kita ambil contoh, kalau kita sudah ada barang yang satu, kita mau lagi barang yang lain. Dan kalau bisa itu yang mahal, yang merek. Apa gunanya? Kita meniso dengan semua padahal kita tidak berjuang untuk berada dalam situasi ibadah yang sejati. De ware eredienst, itu sebenarnya yang menjadi tujuan hidup kita di dunia ini. Kita harus mengalami ibadah yang sejati. Ibadah hari Minggu itu biasa, tapi ibadah hari Minggu itu adalah titik start sentral untuk kita keluar ke dunia. Kita harus menjadi orang-orang yang melaksanakan kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang pasrah kepada Tuhan, orang-orang yang menyerahkan seluruh pikiran, perasaan, dan seluruh ruang kehidupan dipimpin, diatur oleh Tuhan selaku pemilik hidup. Orang-orang Kristen kita bilang kita belum sampai pada taraf de ware eredienst.
kita masih rutinitas beribadah dalam 1 jam. 1 jam tidak mungkin akan mempengaruhi batin kita kalau kita sendiri tidak memberikan kans kepada pemilik hidup kita mengatur, membentuk secara baru hidup kita. Dan itu mulai dari dalam hati. Hati kita harus diciptakan secara baru oleh pemilik hidup supaya semua jadi baru. Dan memang orang yang percaya kepada Kristus dia dikatakan, kamu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Hidup yang lama, kebiasaan hidup yang lama harus ditinggalkan, harus dimatikan. Kalau sadar tentang kemurahan Allah di kayu salib. Kemurahan Allah yang nyata dalam Yesus. Karena itu saudara-saudara, jangan ketoran pikir terlalu tinggi, terlalu banyak. Tanda-tanda akhir zaman sudah semakin dekat. Kita tidak perlu mengumpulkan harta duniawi. Kita tidak perlu pamer dengan semua kekayaan duniawi, tidak perlu. Yang perlu kita siapkan batin kita. Yang perlu kita membuka hati kita kepada Tuhan setiap waktu, di mana saja kita berada. Supaya kita merasakan hubungan yang intim dengan Tuhan, itu memberikan kemungkinan kita merasa pada saat kita lemah, pada waktu kita memanggil nama Tuhan Yesus, ada kuasa, ada kekuatan, ada penghiburan, ada jalan keluar yang Ia siapkan bagi kita. Kita bilang geweldig menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen mempunyai pemilik hidup yang luar biasa, mempunyai kuasa, mempunyai kasih, dan penuh dengan anugerah dan kemurahan. Kita harus bilang pendek saja saudara-saudara, kalau dibilang jangan berpikir tinggi-tinggi, kita harus bilang saja, kita harus tevreden dengan apa yang ada dalam hidup kita. Kalau kita di rumah, kita bilang, aku tevreden, aku diberikan bangku, aku diberikan meja, aku diberikan semua, cukup tevreden. Aku tevreden met mijn God. Aku tevreden dengan aku punya Tuhan. Sebab Tuhanku hidup dan hidup di dalam aku. Dan Ia memberikan hidup kepadaku. Yohanes bilang dia datang, dia memberikan hidup dan memberikannya secara berkelimpahan. Geweldig. Di dalam Tuhan kita berlimpah. Berlimpah dalam pengharapan, berlimpah dalam kepercayaan, berlimpah dalam kekuatan, berlimpah juga di dalam materi. Berlimpah. Mau apa lagi saudara-saudara, Tuhan menjamin semuanya saudara-saudara. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita tevreden berarti sama saja dengan kita menguasai diri. Menurut ukuran iman yang diberikan oleh Tuhan. Begitulah penjelasan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi dia berusaha supaya jemaatnya itu mengalami secara konkret ibadah yang sejati. De ware eredienst. Kami semua sementara hidup dan tiap-tiap orang diberikan kans untuk kalau bisa. Dia mengalami secara konkret, dia berusaha untuk melaksanakan apa yang dikatakan de ware eredienst. Ibadah yang sejati. Saudara-saudara, ada beberapa hal penting di sini saja yang disampaikan. Ada beberapa hal penting yang kami angkat dari seluruh penjelasan tadi. Er zijn enkele zaken die wij uit de schriftlezing van Sonnet, Romeinen 12, de versen 1 tot en met 3, kunnen halen. Yang pertama soal tubuh. Orang percaya sebenarnya dia harus ada mempunyai kerinduan atau keinginan secara ikhlas, secara benar untuk menyenangkan hati Allah. Menyenangkan hati Allah dalam kasih, menyenangkan hati Allah dalam pengabdian atau pengorbanan, menyenangkan hati Allah dalam pujian dan kekudusan, serta mempersembahkan tubuh untuk pelayanan. Inilah ibadah yang sejati.
Jadi kita diminta untuk hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Hidup bagi Allah, menyembah Dia, bersama dengan Dia menentang dosa dan membela kebenaran, menolak dan membenci kejahatan. Het lichaam van een gelovige ten eerste. De gelovige moet een verlangen hebben die eerlijk en oprecht is om Gods hart tevreden te stellen in de liefde, toewijding, lofprijzing en heiligheid. En zich aanbieden om te dienen. Dit is de ware eredienst. Wij worden dus gevraagd om heilig te leven, zoals God dat graag wil. Leven voor God, Hem vereren, samen met Hem strijden tegen de zonde en de waarheid steunen, het kwaad afwijzen en haten. Yang kedua, saudara-saudara, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Tubuh kita adalah tempat kediaman Roh Kudus menurut 1 Korintus 6 ayat 15 dan 19. Kita harus sadar bahwa sistem dunia ini jahat adanya. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 40. Dan dunia ini sementara berada juga di bawah pemerintahan iblis. Yohanes 12 ayat 3. Kita harus bersikap tegas terhadap segala cara yang berlaku dan populer dari dunia, roh dunia, sambil berpegang pada standar kebenaran firman Allah demi Kristus. Harus selalu mengalami perubahan, pembaharuan, ya pertobatan. Sebab orang Kristen tidak boleh kompromi dengan dosa. Niet aanpassen aan deze wereld. Wij moeten beseffen dat het systeem van deze wereld slecht is. Johannes 12 vers 3. Wij en onder het bestuur staat van de duivel. Johannes 12 vers 3. Wij moeten sterk staan tegenover alle vormen die er gelden en populair zijn door de wereldgeesten. Ook moeten wij ons vasthouden aan de standaard van de waarheid en het woord van God ter wille van Christus. Wij moeten de verandering, de vernieuwing, ja, de bekering ondergaan. Want de christen mag geen compromis sluiten met de zonde. Yang ketiga, saudara-saudara, jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Berusaha menguasai diri berarti hidup rendah hati. Stel uzelf niet hoger aan dan u kunt verantwoorden. Beheers u in de betekenis van leef bescheiden. Saudara-saudara, mudah-mudahan apa yang dijelaskan tadi akan mempersiapkan kita untuk membuka hati kita kepada Tuhan dan sadar selama ini kita belum mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Selama ini kita masih jauh dari apa yang diminta untuk kita berada sebagai anak-anak yang mengalami de ware eredienst, ibadah yang sejati. Untuk itu saudara-saudara, beta akan baca, ada satu doa sebenarnya. Satu doa yang beta terima tadi saudara-saudara via WhatsApp. Beta rasa akan bagus. Beta akan baca akan mengkali 5 menit, bisa ya? Beta bisa baca akan bagus untuk menutup khotbah hari ini. Tuhan,
Aku berlutut di kakimu hari ini. Heer, ik kniel vandaag voor uw voeten neer. Aku berterima kasih atas apa yang telah Engkau lakukan kepadaku. Ik dank u voor alles wat u voor mij gedaan hebt. Terutama di masa-masa kelam ini, ketika dunia tampak kacau balau. Vooral in deze donkere tijden, toen de wereld in chaos verkeert. Aku tahu bahwa Engkau sedang memegang kendali dan aku melihat rahmat dan belas kasihan dari kerajaan-Mu Engkau. Ik weet dat u de leiding neemt en ik u erbaring en liefde zie van uw werk. Aku tahu Bapa, bahwa aku adalah orang yang berdosa. Ik weet Vader, dat ik een zondig mens ben. Aku meminta Engkau menyembuhkan aku dari rasa sakit masa lalu. Ik vraag u om genezing van de oude pijn. Menyegarkan jiwaku dan membaharui semangatku. Verwekt mijn ziel en vernieuw mijn enthousiasme. Aku mohon ampun atas dosaku. Ik vraag vergeving voor mijn zonde. Ciptakan aku dengan hati yang bersih. Schenk mij een schoon hart. Sembuhkan aku dari luka dan rasa tidak aman. Genees mij van de wond en het gevoel van onvrede. Aku mencintai Engkau dan membutuhkan Engkau setiap hari dalam hidupku. Ik heb u lief en heb u elke dag nodig in mijn leven. Lindungi aku dengan darah Yesus yang berharga. Bescherm mij met het waardevolle bloed van Yesus. Lindungi keluarga dan teman-teman aku juga. Jauhkan mereka dari kesakitan dan penyakit. Bescherm ook mijn familie en vrienden. Bescherm hen tegen ziekte en kwaal. Tempatkan malaikat pelindung di sekitar mereka. Lindungi mereka dari kejahatan dunia. Plaats uw beschermengel om hen heen. Bescherm hen van het kwaad van de wereld. Biarkan pikiranku menjadi pemikiranmu. Mogen mijn gedachten uw gedachten zijn. Biarkan kata-kataku menjadi kata-katamu. Mogen mijn woorden uw woorden zijn. Aku berusaha untuk lebih denganmu. Ik doe mijn best om meer met u te zijn. Aku tahu bahwa bersama Engkau, aku melakukan apa saja. Ik weet dat samen met u, ik wat dan ook kan doen. Aku memintamu memberkati dan melindungi semua orang yang mencarimu. Ik vraag u zegen en bescherm allen die u zoeken, yang membutuhkanmu dan yang percaya padamu, die u nodig hebben en die in u geloven. Aku meminta agar hati mereka bebas dari kesedihan. Ik vraag dat hun hart vrij is van verdriet. Tubuh mereka bebas dari penyakit. Hun lichaam vrij van ziekte. Dan pikiran mereka bebas dari kecemasan dan kekhawatiran. En hun gedachten vrij zijn van angst en onrust. Semoga kedamaian dan ketenangan Engkau mengatasi semua yang membaca doa ini. Mogen uw vrede en rust allen die lezen doen overwinnen. Biarkan doa ini membangkitkan mereka untukmu. Mogen hun stil gebed voor u opstijgen. Aku percaya dan tahu aku akan menerima. Ik geloof en weet dat ik zal ontvangen. Aku menyatakan semua ini dalam namamu yang perkasa, Yesus. Ik maak dit alles openbaar
in uw machtige naam, Jezus. Amin. Saudara-saudara, kita kira doa ini sudah komplit untuk kali ini. Mari saudara-saudara arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan sambil terima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amin. Begitu saudara-saudara, ibadah ini boleh berakhir dengan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara semua punya selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kami semua sampai bertemu kembali. Terima kasih.